di tempat rumah Al-Quran yang terletak di lingkungan Bandar Taman Ria. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu yang pada hari ini sudah mengundang kami ya, selaku keluar lingkungan di Taman Ria ini. Pertama-tama mungkin dari Pak Haji bin Sepuh, Bapak semua, adik-adik yang kita bisa sebutkan satu persatu ya. Saya banggakan dan saya cintai semua warga Taman Ria, khususnya semua pada sehat di pagi hari ini. Saya sangat bangga sekali ikut berpartisipasi. Maaf sekali saya tidak di umat Muslim ini ya, saya terlalu terharu ya. Saya bukan memakai peci ini, bukan, maaf sekali, saya bukan menghina ya, maaf. Saya juga orang Bali, saya juga pemangku ya, ngayah di pura. Saya kalau saya pribadi ya, saya semua hormati semua agama. Bagi saya itu agama itu sama. Maaf sekali Bapak Ibu, saya memakai peci bukan ada apa-apa ya. Setiap saya ada undangan untuk agama masing-masing, saya punya ini peci. Kalau Islam saya punya peci, kalau gini di Kristen saya tidak pakai gini peci karena itu biasa ya, nasional. Saya juga ikuti secara agama yang mengundang-undang kami di lingkungan Taman Ria ya. Maaf sekali Bapak Ibu, tidak ada maksud apa-apa. Pada pagi hari ini saya berada di tempat keluarga besar Rumah Al-Quran yang mengadakan acara sekadar pada hari ini, halal bihalal. Moga-moga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, sesuai keinginan Bapak Ibu semua. Di pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Dan satu sisi saya mau titip kepada adik-adik yang di Rumah Al-Quran ini, semoga diberikan kesehatan, terutamanya guru santrinya ya, yang mengajar di Rumah Al-Quran ini, semoga bisa mensupport generasi muda, adik-adik yang kami cintai di Rumah Al-Quran ini bisa melanjutkan ke jenjang nanti yang lebih tinggi. Apalagi tadi saya dengar Bapak Ustadz selaku pembawa acara lagi Rumah Al-Quran ini, adik-adik saya lihat tadi banyak dapat juara ya. Kayak kemarin ada di Insyang Mulia ya, yang di Guagong, dihadiri dengan Bapak Bupati Bedeng kemarin sama Pak Camat. Saya ditelepon waktu saya ada rapat di Komite SD 11. Itu saya tidak bisa hadir karena acara dadakan, saya tidak bisa ikut. Biasanya ada acara-acara ini dari Bapak Camat yang ada di Kuta Selatan ini, saya biasanya ikut terlibat. Setiap ada acara halal bihalal, ada memakan acara apa, pasti saya ditelepon dari Bapak Camat. Tadi saya sudah sampaikan juga Bapak Ibu kepada Bapak Camat, saya ada acara hari ini di Rumah Al-Quran. Mohon maaf dia tidak bisa hadir. Dia berpesan kepada kami, kepada ibu-ibu semua, ada acara di sini senantiasa mudah-mudahan di lingkungan Taman Ria tetap aman,
kita selalu berkoordinasi apapun itu kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan, menyangkut di luar keagamaan, tetap berkoordinasi di lingkungan, terutama kepada kami yang selaku kepala lingkungan di Banjar Taman Grill. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini kini sudah berjalan hampir 2 tahun karena kita tidak bisa berkumpul. Maaf sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan pandemi ini COVID-19 bisa berakhir. Kita setiap ajang setiap ada acara biar bisa kita berkumpul di lingkungan Taman Grill. Dan tadi saya terima kasih pada Pak Haji sudah memberi support kepada kami, tapi adalah manusia biasa selaku pengayah di lingkungan Taman Grill. Pasti banyak juga kesalahan-kesalahan kami dan salah langkah kami. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang ada di lingkungan Taman Grill, khusus masalah administrasi di lingkungan Taman Grill. Kami tetap akan sesuai aturan dari pemerintah Kabupaten Badung. Kami tetap akan yang Bapak Ibu yang untuk urusan administrasi kami siap untuk menjalankan. Dan satu sisi situasi sekarang ini mau anak-anak adik-adik kami yang mau menjelang ajaran baru di bulan Juli, karena ini situasi sudah bisa tatap muka. Mudah-mudahan di tahun ajaran tahun 2022-2023 anak-anak bisa seperti kita harapkan, tidak ada hambatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan sekarang ini untuk penerimaan siswa terutamanya untuk di bulan Mei Juli ini sistem online. Karena itu pendaftaran lewat online. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di lingkungan Taman Grill ini semua pada punya KK Badung. Itu karena itu sistem, kalau SD sistemnya kelurahan, SMP sistemnya kabupaten, SMA provinsi. Karena itu kalau SD online itu yang berKK Badung, sistem kelurahan yang di Kelurahan Jimbaran, khususnya Taman Grill, kalau sudah berKK Badung dia tinggal online, pasti kita lolos. Dan saya selaku kepala lingkungan dengan jajaran komite yang ada di SD 11, SD 12 pasti memverifikasi untuk bisa masuk ke SD 11, SD 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah punya KK Badung ya. Kalau memang belum punya KK Badung yang di lingkungan Taman Grill, maaf sekali, khususnya Taman Grill yang penting melapor ke kami dulu di Banjar Taman Grill, buat surat domisili atau namanya KTP non permanen. Itu kami sudah kemarin disampaikan juga di masjid waktu acara halal bihalal juga sudah disampaikan dengan Pak Sekcam, karena Pak Camatnya tidak bisa hadir. Itu khusus sebenarnya yang belum punya KK Badung wajib dia memiliki KTP non permanen, itu surat lapor diri. Itu karena sudah tercatat di catatan sipil, karena nomor NIK sudah terdaftar. Itu memang tidak bisa untuk mengupload ke sistem untuk pendaftaran online. Itu surat daftar diri itu kami bisa memakai untuk mencarikan anak-anak Bapak Ibu mencari untuk sekolah. Untuk SD kami akan bijaki, karena itu masih di bawah ya, sekolah dasar
dan SMP, karena itu khusus juga karena itu Kabupaten Badung, karena itu pakai online, dia masuk ke sistem itu berkaka Badung dulu. Sama juga karena kita di SMP yang ada di Kelurahan Jimbaran cuma satu-satunya SMP 1 yang kita punya di Jimbaran, Kelurahan Jimbaran. Nah, maaf sekali karena saya sudah awal sebelum pandemi saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Wakil, dengan jajaran tim halinya, dia ada di Jimbaran ini, ada sekarang tim hali Kabupaten Badung ada 2, termasuk mantan Kaling yang di Taman Grill selaku sekarang tim hali bagian keuangan. Nah, itu kalau dipanggilnya Pak Ketut Blok nama panggilannya, kalau nama aslinya Pak Ketut Sudarse. Itu sekarang dia selaku tim hali Kabupaten Badung bagian keuangan. Itu sudah kami sebenarnya kalau untuk SMP kita di Jimbaran ini sudah merancang ya, melaporkan karena setiap 1 tahun itu kita kredit untuk sistem penerimaan siswa. Saya merasa kesulitan setiap 1 tahun itu untuk sistem penerimaan, karena itu khususnya harus berkaka Badung. Kalau tidak berkaka Badung dia tidak bisa masuk ke sistem, dan satu sisi dia bisa masuk kalau memang sekolahnya itu masih ada kota. Tapi tidak bisa langsung ke sekolah menanyakan itu. Kita menanyakan ke dinas pendidikan, karena di sekolah itu tidak berani langsung menerima. Karena ada penambahan kota itu yang bisa mengiyakan atau mendidakkan itu adalah dari dinas pendidikan. Atau umpamakan ada penambahan koordinasi dari dinas pendidikan. Kita menanyakan harus ke dinas pendidikan. Di sekolah-sekolah ada di Kuta Selatan ini ada sekolah SMP 1 sampai 5, itu ada yang 1 ada di Jimbaran, yang SMP 2 ada di Uasan, SMP 3-nya ada di Tanjung Benua, SMP 4 ada di Benua di dekat belakang Pragia, yang SMP 5-nya ada di Kutub Pandawa. Itu memang kita bisa masuk ke sana, khususnya Jimbaran yang terutama yang berprestasi bisa masuk langsung ke sana, karena dari sekolah-sekolah itu sudah menanyakan ke sekolah-sekolah SD, murid-murid yang berprestasi yang mana-mana pasti yang itu yang akan diutamakan. Biasanya dia mencari sekolah favorit unggulan kayak di SMP 4 ya, itu karena di SMP 4 tuh maaf sekali Bapak Ibu, di Benua yang paling banyak anggota dewannya. Sekarang anggota dewan yang banyak belusukan ya, maaf sekali bukan menjelekkan saya untuk anggota dewan. Kadang-kadang kalau anggota dewan itu cuma menampung aspirasi masyarakat sebenarnya ya. Kalau memang dia tidak bisa masuk, dia baru bisa sebenarnya membantu. Kenapa dia terlalu menggampangkan? Saya kemarin sampai ada emosi dikit dengan menghadapi anggota dewan. Nah, permasalahan dari sekolah TKSD dia makin mimo. Itu saya agak senang itu. Sistemnya itu saya agak senang. Karena kemarin kami sudah rapat di Kelurahan Jimbaran, di kantor camat, itu khusus kecamatan untuk penerimaan PPDB siswa baru dari SD, SMP, SMA. Khususnya yang di Kuta Selatan ini, mudah-mudahan SMA bisa semua tertampung. Karena maaf sekali saya sampaikan kepada Ibu, Bapak, khusus SMA ini ya, kita punya sekarang sudah
dibukakan SMA baru lagi dua SMK 2 negeri itu yang ada nanti akan dibangun di belakangnya GWK. SMA 3 karena SMA 2 nya ada di Benua, di belakangnya Banjar Mumbul. SMK 2 kalau sekarang akan dibuka lagi SMA 3, sudah menerima murid tahun ajaran 2022-2023. Nanti sistem pendaftaran itu lewat online, yang penting anak-anak sudah buat akun khusus SMA. Kalau salah SMA itu sebenarnya tidak ribet sebenarnya, yang penting jangan resah. Satu, orang tuanya biasanya resah ya. Kalau SMA, kalau saya pengalaman saya sebelum jadi kalik, saya sudah ikut terjun untuk mencari anak-anak sekolah. SMA itu yang penting dia sudah terdaftar online, dapat dan tidaknya itu diam. Jangan berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah nyari ke swasta, pasti swasta yang diutamakan dulu. Dia dapat di sana ditampung di swasta. Karena sistem online itu dia akan kelihatan anak ini di mana aja dia terdaftar. Kalau memang pamakan satu sekolah terdaftar, dia pamakan tidak dapat, itu nanti provinsi dari dinas pendidikan provinsi akan mencarikan anak itu sekolah di mana dia ke bawah. Pasti ada informasi kepada orang tuanya atau kepada yang anaknya yang tertera nomor teleponnya itu diinformasikan lewat telepon ya. Pasti nanti dihubungi lewat telepon atau lewat WA dia. Itu nanti dinas provinsi yang mencarikan gitu. Bukan Bapak Ibu, jangan resah itu sebenarnya. Maaf sekali untuk SMA ini. Itu saya sebelum jadi kalian sudah pengalaman seperti itu. Kalau SMP sistemnya beda. SMP itu kalau memang tidak dapat, kalau kita gak urus tidak dapat. Karena kita menanyakan ke sekolah pasti bilang sudah untuk penuh. Bisa kita tanyakan ke dinas pendidikan Kabupaten Badung atau ke UPT yang terdekat ada di dekat Bali Harum. Itu kantor UPT. Biasanya dari UPT dia mengarahkan, kalau biasanya maaf sekali ini baru kita minta bisa bantuan atau ke anggota dewan atau siapa-siapa yang terdekat dari urusan masalah dinas, itu baru sebenarnya nyari anggota dewan. Nah kalau gitu dari awal kalau memang kita mencari anggota dewan, dia belusukan. Karena yang di khusus SMP 1 yang ada di Kelurahan Jimbaran, maaf sekali Bapak Ibu saya sampaikan, saya karena itu SMP 1-nya terletak di Kelurahan Jimbaran itu memakai dulu akses tanah desa adat. Sekarang sudah kerjasama dengan Kabupaten Badung, itu diprioritaskan warga asli yang lahir di Jimbaran, Banjar Adat. Itu yang diutamakan, tapi tetap dia juga online. Biarpun dia terdaftar, gak online dia tidak dapat. Yang penting dia daftar dulu, buat akun anaknya tetap online. Kalau tidak online dia tidak dapat. Habis gitu ada sunasi-sunasi, sistemnya itu sama lewat pertamanya ini mulai tanggal 17, tanggal 16, itu namanya perpindahan tugas orang tua, itu yang diutamakan. Anak Bapak Ibu, perpindahan tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua ini maaf sekali biar Bapak Ibu tidak rancu. Orang tuanya pindah tugas ke Badung gitu. Tinggal di mana? Di Taman Grill seandainya tinggal. Dia mencari surat domisili pindah tugas. Ada surat pengantar dia tugasnya di mana. Itu yang dibawa, itu diterima pertama di sekolah. Itu 5%. Kedua, jalur farmasi siswa miskin itu 15%. Itu maaf sekali yang datang ke kami tidak ada yang membawa surat itu.
Karena apa? Surat miskin itu tidak bisa dibuat di kaleng, itu kita bukan bisa buat di kantor lurah. Data itu sudah ada di dinas sosial. Itu yang mengeluarkan dinas provinsi, pusat dia punya itu. Ada kartu miskin. Itu yang diutamakan bisa lolos. Nah, nanti yang ketiga, jalur zonasi umum itu ada 75%. Nah, mudah-mudahan yang 75% ini tidak bisa semua terisi. Nah, nanti anak-anak Bapak yang domisili non Badung bisa masuk ke sana karena masih ada kuota itu. Itu karena, dan satu sisi juga yang berkakak Badung belum berumur 1 tahun kakaknya, itu tidak bisa masuk ke sistem. Tidak bisa masuk ke lewat online karena dia kakak harus berumur 1 tahun, kurang lagi 1 tahun tidak bisa masuk ke sistem. Semua SD, SMP, SMA itu sama. Kalau SMK ada SMK negeri yang ada di Benua, Kelurahan Benua. Itu dulunya STM. Sekarang sudah menjadi SMK Negeri 1. Sistemnya beda dengan SMA swasta yang negeri. Sistem beda di sana karena dia sana ada khusus pariwisata. Karena dia sistem pariwisata, dia sistemnya itu online lewat luar Bali pun bisa. Di sana ada jalur-jalur yang paling banyak di sana lewat jalur pertama prestasi, kedua jalur nilai. Itu yang di sana untuk SMK di Nusa Dua. Sama sekarang SMK 2-nya ada yang mau dibuka dibangun di Ungasan di belakangnya GBK. Nanti terdaftarnya di SMK 1. Nanti minjem sementara gedung di sana di SMK 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk SMA umumnya ya negeri, kalau mau nyari SMA 3 cari, pasti lolos. Pasti lolos, tidak ada yang mendaftar ke sana. Saya warga masyarakat Jimbaran tidak ada terdaftar untuk di SMA 3 ini karena dilihat gak ada gedung, tapi itu sudah akan menerima murid tahun ajaran 2022-2023. Itu akan dipinjamkan gedung di SMA 1 Pandawa. Nanti dia kalau Bapak akan nyari SMA 2, SMA 1 cuma itu pilihan sama SMA yang ada di Kedonganan Kuta Tengah, itu yang punya Kuta. Itu pasti nanti ujung-ujungnya tidak masuk, nunggu ini pasti memang akan diterima, nanti ujung-ujungnya masuk SMA 3. Kalau mau dari awal Bapak sudah bisa masuk ke SMA 3 pasti diterima lebih duluan untuk SMA ya. Karena di belakang tahun ini sudah mau dibangun di belakang GBK, itu tanah provinsi. Untuk SMA, untuk sekolah penerimaan situasi yang sekarang ini itu yang kami kerjakan setiap hari, setiap malam, bukan masalah administrasi kedinasan aja, karena khusus setiap 1 tahun pasti ikut terlibat untuk mencari anak-anak sekolah. Maaf sekali Bapak Ibu, saya kalau sudah merasa itu anak saya itu. Saya punya juga sekolah Tapamasi yang ada di Udayana, itu kami selaku pendiri tahun 2005. Itu karena swasta, TK SD kami punya, tapi saya tidak terketuk hati saya tidak menyarankan untuk ke swasta itu. Saya tidak menyarankan ke swasta. Itu sudah ada yang ngatur, dapat dan tidaknya sudah ada yang ngatur. Untuk TK SD. Dan situasi sekarang ini saya SD terutama yang ada SD 11, SD 12
karena menerima murid 56 siswa kali 2 112 siswa. Saya menakutkan itu anggota dewan yang bawa berkas setiap 1 tahun. Tahun kemarin saya menerima berkas dari Bapak Dewan, itu jumlah satu sekolah aja di bawah 43 siswa. Di SD 12 saya sampai kelenger itu. Jam 2 masih saya bekerja di rumah, karena itu berkas manual ya, bukan online. Itu setiap 1 tahun saya itu yang dibawain sama anggota dewan, disuruh mencarikan anak-anak itu biar dapat sekolah. Itu sebenarnya dia sudah berkata Bandung, tapi di Kelurahan Benua, tidak masuk ke Jimbaran. Kemarin maaf sekali mungkin yang ada ditinggal di nuansa Bukit, nuansa Selatan, banyak yang respect tidak gini sama saya yang di nuansa Bukit, karena ada komplain waktu tahun kemarin, karena dia sudah berkata Bandung tidak bisa masuk ke SMP ke SD 11 SD 12 karena dia kelurahannya Benua. Itu dicabut berkasnya dari sama Pak Dewan. Dia masuknya di SD 3 tanpa koordinasi sama orang tua siswa. Dia sudah mencabut berkas di sekolah SD itu, dibawalah ke saya. Saya tidak bisa menampung di satu sekolah. Saya koordinasi sama Pak Dewan aja, dan mungkin saya koordinasi sama orang tua yang sejumlah 43 itu. Nah, saya jadikan solusi, bisa nggak saya cari, tidak bisa masuk di sini, bisa nggak saya carikan ke sekolah lain di selain SD 11 SD 12? Bisa. Saya sampaikan cari ke SD 9 di depan kantor imigrasi. Sudah diterima di sana, diinformasikan, ditelepon orang tua murid. Dia kaget, kenapa anak saya diterima di sana? Saya tidak ada daftar di 9, saya daftar di SD 3 Benua. Siapa yang membawa berkas saya ke sana? Pak Kaling. Saya dapat salah, teguran, jelek ngomongnya. Yang membawa berkas itu bukan saya. Pak Dewan minta bantuan ke saya. Saya carikan sampai ke SD 3 yang dekat di Kedonganan. 2 tahun yang lalu saya bawa 17 siswa ke sana. Non kakak Badung, domisili juga itu banyak yang saya bawa. Karena sering di sana kekurangan murid SD 3 di Desa Jimbaran. Itu setiap 1 tahun pasti saya belusukan juga membantu masyarakat untuk mencarikan anak-anak sekolah. Sudah dia dapat, saya merasa bangga, senang untuk anak-anak mencari sekolah. Tidak ada minta amil lembaran apa-apa. Saya tidak, yang penting anak itu dapat sekolah. Maaf sekali karena tadi sudah disampaikan sama Pak Haji, atas doanya saya bekerja, saya diberikan kesehatan, dan kemudahan saya sudah merasa senang. Tidak ada saya minta imbalan apapun untuk mencarikan anak-anak Bapak Ibu sekolah, karena ada image di masyarakat dibilang Pak Kaling panen setiap 1 tahun. Makanya saya sebenarnya terbuka untuk Bapak Ibu, rumah saya terbuka bagi siapapun. Saya sebenarnya malu untuk bawa berkas tuh, nanti takutnya ada image-nya. Makanya saya terima di kantor, kadang di sekolah langsung. Karena itu maaf sekali bukan Bapak Ibu yang bicara seperti itu, khusus biasanya warga adat saya yang bicara seperti itu. Warga dinas tidak ada ngomong gitu, tidak ada. Biasanya warga kami yang di lingkaran warga adat yang berbicara seperti itu. Saya tidak ada pamrih. Setiap saya kadang-kadang waktu 2 tahun saya sampai nangis itu orang Bangli cacat jatuh di halaman rumah saya pas pandemi. Dia minta bantuan, itu saya nangis itu, bawa uang ke saya itu biar dapat anaknya diterima di SD. Saya merasa nangis. Kalau Pak menunjukkan uang, lebih baik Pak pulang. Itu saya kalau seperti itu saya tidak terima.
Yang penting anak bapak saya bisa terima di sekolah, sudah bisa masuk, saya merasa senang dan bangga. Itu prinsip saya sudah soalnya punya sekolah ya. Karena sekolah saya di Tatwa Masih, saya bukan promosi, pamakan Bapak Ibu tidak bisa bayar uang gedung karena itu swasta. Saya gratiskan selama 6 tahun. Tapi ada tapinya. Karena itu swasta, maaf sekali, pasti dia bayar SPP setiap bulannya. Kalau uang gedung saya gratiskan. Itu punya kami bertiga, bersaudara 3, sama kakak sama adik. Itu kami berdirinya awalnya itu sekolah Tatwa Masih untuk, sebenarnya saya bukan orang pendidikan ya, bukan basicnya ke guru, tidak. Saya dulunya pariwisata, awalnya cuci piring di hotel, habis gitu saya jadi pernah jadi juga cook. Saya soalnya serabutan di hotel dulu masih SMA. Saya ditinggal tahun 2000, tahun 97 saya ditinggal sama orang tua, akhirnya saya putus sekolah. Itu berdirinya Tatwa Masih itu saya sama Bapak Kader, mungkin banyak yang kenal di sini. Dia tinggalnya di Tamblingan 5, itu saudara kami, itu paman kami Pak Kader itu. Nah, Pak Kader sekarang dia juga sudah punya sekolah juga, SD, TK, SD, SMP dia sudah mendirikan di Taman Giri. Nah, dia berdiri sendiri sekarang di sana. Tatwa Masih tetap kami minta bantuan apapun dari dinas, dia tetap berjalan untuk selaku ketua yayasan. Kami selaku pembina dan selaku pendiri untuk Yayasan Tatwa Masih. Kalau Bapak Ibu nanti saya bukan promosi ini, kalau memang tidak bisa masuk di negeri, maaf sekali karena itu penerimaan siswanya sedikit. Saya tidak mengarahkan, bukan menggiring ke Tatwa Masih, enggak ya, maaf sekali itu. Nah, silakan koordinasi, kalau Bapak tidak punya uang gedung, saya gratiskan. Tapi itu sudah saya bilang tadi, karena itu gurunya tidak dapat honor, bukan tidak dapat income dari pemerintah, dia pendapatan dari anak-anak. Karena itu swasta. Nah, itu yang untuk TK kami dan SD kami. Kalau TK dan SD manajemennya beda-beda. Saya juga jarang memantau ke sekolah, yang penting sudah jalan. Saya tidak pernah menanyakan berapa dapat uang, nggak pernah itu. Yang penting bisa berdiri berjalan sendal. Gurunya sudah bisa, gedung saya masih gini kokoh, udah. Itu untuk pendidikan. Mudah-mudahan di tahun depan masih saya bisa diajak berkumpul lagi. Maaf sekali biar gak panjang lebar saya berbicara, karena ini saya mau menjelang Hari Raya Galungan. Mulai lagi 3 hari 4 hari ya, Galungan sudah dianjang pintu saya. Saya masih banyak kesibukan. Sebenarnya tadi ada acara juga di kampus, acara pernikahan. Nah, tapi sudah ada mewakili keluarga saya ke sana. Saya apapun kegiatan khususnya di Taman Grill, yang penting saya diberikan kesehatan, pasti saya tetap hadir untuk di tengah-tengah Bapak Ibu yang ada di Taman Grill ini. Dan akhir kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk acara halal bihalal di pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk rumah Al-Quran yang ada di Taman Grill ini. Saya tetap support, nanti ke depannya mudah-mudahan bisa lebih maju. Dan satu sisi saya juga minta dukungan, kalau saya masih selaku kepala lingkungan nanti ke depannya di waktu acara bulan Ramadan, mudah-mudahan tepat waktu
saya ada sebenarnya indikasi saya pribadi biar saya ikut terlibat selaku orang Bali di waktu malam takbiran itu, biar ikut karena ini anak lingkaran perumahan, kita makan bawa obor, bawa beduk itu, saya ikut menggiring gitu. Ada tradisi Muslim, ada tradisi Balinya. Kalau bisa nanti saya libatkan, nanti karena ada di sini ada banyak adat, saya nanti akan minta bantuan sama klien adatnya biar bisa ikut berpartisipasi saling bahu membahu yang di lingkungan Taman Gria, khusus Taman Gria ya. Saya kemarin itu saya melihat sampai malam di Bajre. Saya sampai terakhir di sana masjid itu acaranya sama Pak Camat. Nah, karena saya kemarin itu menanyakan sama Pak Haji Jaka, kapan sih hari Idul Fitrinya? Belum gini itu, malam itu jam 7 saya belum diinformasikan. Kan malam takbiran itu kan dadakan malamnya, kan nggak bisa nanti saya ikut. Kalau sudah makan H-1 kan bisa saya setting makan. Kalau orang Bali ada gamelan, ikut menggiring gamelan itu. Kayak di kemarin di Pemogan itu, karena Pemogan itu ada sejarah. Rajanya Puri Mecutan istrinya dari orang Muslim yang di Pemecutan itu, ada sejarahnya itu, makanya dia tetap bersatu. Karena di Pemogan banyak mecutan, Puri Mecutan sama di Membonjol. Nah itu nanti saya ke depannya kalau masih saya selaku kepala lingkungan yang di Taman Gria, saya minta informasi-informasi dari agama saya, keluarga saya yang umat Muslim, pasti saya ikut terlibat. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan saya mendukung penuh untuk keluarga saya yang umat Muslim apapun kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Taman Gria. Ya, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata mungkin tidak lupa saya, karena itu namanya saya selaku manusia tidak luput dengan kesalahan. Yang penting saling sapa menyapa, karena saya banyak warga yang ada di Taman Gria ini, ada kalau nggak salah penduduk kepala keluarga aja 3.800, itu kali 3 aja tuh, itu hampir 9.000, hampir 8.000. Kalau makan yang kali ikan 3 itu belum punya anak 3-4 ya. Itu maaf sekali, kadang-kadang saya sama Bapak Ibu, saya ketemu di jalan dibilang nggak nyapa, Pak kalinya juga sekali. Nah itu maaf sekali, soalnya saya tidak kenal semua, saya sebenarnya tidak apa-apa ya, saya hello aja sebenarnya. Nah itu mungkin itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu biar tidak saya lantun pandu panjang. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan kami persilakan untuk laku bawa acara melanjutkan untuk acara berikutnya.